Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari FRI 122 dengan nama perusahaan Civipaf Medical akan mempresentasikan hasil final report praktikum PFT dan teknik. FRI 122 beranggotakan saya, Siolia Putri, lalu ada rekan saya Putu Panji Lesmana, dan Firza Kalisari Dani. Untuk pertama akan dijelaskan oleh teman saya, pada Panji, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan gambaran bisnis dari PT Paf Medical, yaitu ada Timed Backpack. Timed Backpack yaitu fungsinya yaitu membantu tenaga medis dalam meminum air pada saat membantu pasien COVID-19. Next. Di sini ada geografis, yaitu Timed Backpack akan dijual di lingkungan kesehatan dan medis. Dari demografis, Timed Backpack adalah alat bantu kerja yang dikhususkan digunakan di lingkungan kesehatan dan medis. Dari psikografis, Timed Backpack akan dijual kepada beberapa rumah sakit. Dari behavior, perusahaan berfokus pada keamanan dan kenyamanan tenaga medis. Next. Di sini ada targeting perusahaan, yaitu mengedepankan sasaran penjualan Timed Backpack pada tenaga medis. Dari positioning, Timed Backpack adalah alat bantu kerja yang memudahkan tenaga medis yang berhubungan langsung dengan pandemi COVID-19. Next. Produk Timed Backpack adalah alat bantu kerja yang dipergunakan oleh tenaga medis terhadap pasien COVID-19. Dari tempatnya, perusahaan kami yaitu memiliki gudang untuk menyimpan persediaan produk, yaitu yang berlokasi di Jalan Ponorogo, Jatimulya, Kecamatan Tambun, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dari price, Timed Backpack akan dijual seharga 450.000 dan dari promosi dilakukan membuat iklan di layanan website perusahaan dan di sosial media, serta penjualan melalui platform e-commerce. Next. Strategi dan rencana pemasaran, yaitu ada dari sosial media dan dari e-commerce dengan total biaya yaitu 1.475.000 dan dari sales, marketing, dan advertising dengan biaya tertera pada di layar. Rencana produksi yaitu total direct material cost dan total indirect material cost. Terdapat biaya-biaya yang dapat dilihat pada di layar. Dari depreciation cost terdapat biaya-biaya pada di layar. Dari maintain cost dengan kenaikan biaya 8% per tahun, yaitu dari 2022 ke 2026. Next. Di sini ada 4 mesin yang digunakan dari PT Paf Medical dengan biaya kelistrikan, di mana menggunakan jenis listrik yaitu B2 per TR. Next. Rencana SDM, production capacity per tahunnya yaitu 5.833 dengan total pegawai yaitu 28 orang pertamanya dan menambah pegawai menjadi 33 orang. Nah, di sini ada poster dari PT Paf Medical, merupakan poster ini untuk merekrut anggota-anggota dan staff-staff. Next. Di sini ada direct labor cost planning dengan biaya tertera pada di layar. Dan di sini ada executive cost planning dengan biaya tertera pada di layar. Dan di sini ada indirect cost planning dengan biaya tertera pada di layar. Oke, selanjutnya ada proyeksi keuangan dari Civipaf Medical. Yang pertama, gedung dan pabrik yang kita sewa itu berkisar dengan harga 148.232 per meter kuadrat. Kemudian dengan office electricity cost, yaitu kita menggunakan
klasifikasi B2TR dengan biaya 1.445 dengan production floor seluas 1.436 meter persegi. Kemudian total material handling cost yang digunakan adalah sebesar 1.691.349. Kemudian CV Puff Medical memiliki additional facilities seluas 595 meter persegi dengan jam kerja yaitu dengan working days per tahun selama 240 hari. Kemudian ada total biaya production cost dan operasional pada tahun 2022 yaitu sebesar 6.236.819.360 yang kemudian di mana terdapat peningkatan pada setiap tahunnya. Kemudian setelah dilakukan proyeksi keuangan ada beberapa kebutuhan yaitu fixed investment, working capital, initial SIUP, dan trademark cost, di mana kebutuhan biaya ini dipenuhi dengan modal dari pemilik sebesar 80% dan peminjaman bank sebesar 20%. Lalu dengan melakukan peminjaman bank, maka perusahaan wajib untuk membayar cicilan kepada bank, di mana lama cicilan itu sebesar 60 bulan atau selama 5 tahun dengan interest rate sebesar 8%. 8% ini dikarenakan kita menggunakan bank mandiri. Kemudian pada tahun kelima perusahaan sudah melunasi hutangnya sehingga hutang dari perusahaan itu sudah lunas dengan total hutang sebesar 979.905.926. Lalu ada cost of goods sold, di mana dengan profit perusahaan pada tahun 2022 50% yang terus meningkat setiap tahunnya pada 2026 sebesar 70%. Sehingga biaya harga jual dari produk itu mengalami peningkatan setiap tahunnya juga, dengan pada tahun 2022 sebesar 985.000 dan pada tahun 2026 sebesar 1.204.000. Nah, ini merupakan profit loss atau laba rugi dari perusahaan, di mana dapat dilihat di layar bahwa perusahaan tidak mengalami kerugian. Setelah dilakukan perhitungan setelah dipotong pajak, perusahaan pada tahun 2022 mendapatkan keuntungan sebesar 1 miliar yang dimana itu meningkat setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2025 mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2006 kembali mendapatkan peningkatan. Nah, ini merupakan arus kas dari CV Puff Medical, dapat dilihat pada layar. Kemudian dilakukan balance sheet atau neraca saldo dari perusahaan. Hal ini untuk melihat apakah aset dan liabilities serta owner quantities perusahaan itu sudah sama. Dapat dilihat di layar bahwa aset dan liabilities serta owner equity itu sudah sama, sehingga balance sheet pada setiap tahunnya itu sudah 0. Kemudian ada analisis kelayakan dari perusahaan, di mana dilakukan dengan beberapa metode. Metode yang pertama yaitu NPV. Didapatkan bahwa perusahaan itu layak untuk menjalankan bisnisnya karena estimasi cash flow di masa depan pada tahun 2025 NPV-nya itu lebih besar dari 0, yakni sebesar 1.835.887.636. Kemudian menggunakan PBP, dikatakan bahwa perusahaan itu membutuhkan waktu 0,93 tahun untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan pada periode pertama. Kemudian ada BEP. Berdasarkan kalkulasi BEP ini dikatakan bahwa perusahaan itu layak pada 0,7. Kemudian menggunakan metode IRR, perusahaan itu layak dalam menjalankan bisnisnya dikarenakan memiliki IRR lebih besar daripada MAR, di mana MAR perusahaan berdasarkan perhitungan yaitu sebesar 20,81%, yang berarti akan sangat menguntungkan untuk meletakkan uang pada bisnis daripada menyimpan di bank. Kemudian ada metode BCR, di mana perusahaan itu dapat dikatakan layak jika BCR lebih dari 1. Berdasarkan perhitungan BCR didapatkan 1,24, yang berarti proyek mendapat keuntungan dari besar biaya.
Kemudian dilakukan analisis sensitivitas pada bahan baku dan harga penjualan. Pada bahan baku, analisis sensitivitas berkisar 16,93% dan pada harga penjualan berkisar 27,69%. Kemudian berlanjut ke penjelasan dari laboratorium PFT. Pada laboratorium PFT diukur jarak antara supplier dengan kandidat lokasi, di mana CV Puff Medical memiliki 3 kandidat lokasi, yaitu company A, B, dan C, dengan 3 kandidat supplier juga, yaitu PT Fumindo Pratama Raya, PT Karuna, dan PT Karilon Indo Prima. Jarak PT Fumindo Pratama Raya ke company A yaitu sebesar 3,9 km, PT Karuna 47 km, dan PT Karilon Indo Prima sebesar 64,2 km. Kemudian jarak antara ketiga supplier ke company B yaitu sebesar PT Fumindo Pratama Raya 53,3 km, PT Karuna 11,6 km, dan PT Karilon Indo Prima sebesar 111,2. Selanjutnya, jarak ketiga supplier ke company C, PT Fumindo Pratama Raya sebesar 64,6 km, PT Karuna sebesar 105,5 km, PT Karilon Indo Prima sebesar 0,2 km. Kemudian dilakukan pemilihan lokasi dengan faktor rating. Pemilihan lokasi dengan faktor rating ini menggunakan metode AHP dengan penilaian dari setiap anggota FRI. Selanjutnya ini dijelaskan oleh rekan saya. Baik, setelah dilakukan hasil pembuatan faktor-faktor dari pemilihan lokasi, selanjutnya dikalkulasikan ke tabel Geomean. Nah, pada hasil tabel Geomean dapat dilihat sebagai berikut. Nah, dari hasil Geomean tadi dibuat menjadi tabel matriks, lalu dilanjutkan ke tabel normalisasi, sehingga didapatkan lambda max yaitu sebesar 8,62, lalu CI-nya 0,09 dan RI-nya 1,41, sehingga didapatkanlah CR sebesar 0,063. Dari hasil CR 0,063 itu, dia sudah menandakan bahwa konsisten datanya karena CR-nya sudah kurang dari 0,1. Next. Nah, seperti yang sudah teman saya jelaskan tadi, bahwa setiap pemilihan lokasi supplier dengan lokasi pabrik kita sudah terdapat jarak-jaraknya. Nah, berikut merupakan jarak-jarak antara supplier dan pabrik yang kita ukur menggunakan ArcGIS online. Nah, setelah itu kita mendefinisikan kualitatif faktor yang didapatkan pada masing-masing pemilihan lokasi. Nah, di sini kita memiliki 15 responden yang tinggal di masing-masing lokasi seperti di Kabupaten Karawang, Kota Bekasi, dan Bandung Barat. Nah, faktor kualitatifnya itu ada 4, antara lain nature disaster, dari kualitas human resource, potensial market, dan teknologi advance. Next. Nah, selanjutnya tadi sudah diketahui faktor-faktor dari kualitatif. Lalu kita definisikan juga dari faktor kuantitatif yang meliputi UMK-nya, biaya tanah, terus ketersediaan lahan, lalu jarak supplier pada masing-masing alternatif lokasi pabrik. Setelah itu didapatkanlah perhitungan seperti pada gambar. Nah, setelah dilakukan perhitungan faktor kuantitatif dan kualitatif, didapatkanlah hasil untuk masing-masing alternatif. Yang pertama, Kabupaten Karawang itu sebesar 73,56, lalu untuk Kota Bekasi 76,56, lalu untuk Kabupaten Bandung Barat sebesar 75,67. Nah, pada gambar kita bisa lihat bahwa yang maksimal atau yang terbesar itu ada di Kota Bekasi. Nah, Kota Bekasi, jadi dari hasil tersebut bisa disimpulkan bahwa CV Puff Medical akan membangun sebuah pabrik di Kota Bekasi. Next. Nah, setelah didapatkan di mana pabrik yang akan dibangun,
selanjutnya kita akan menentukan nih routing sheet-nya, di mana routing sheet ini berguna untuk melihat seberapa banyak fasilitas yang dibutuhkan pada lantai produksi dan juga untuk mengetahui jumlah material yang harus disiapkan pada setiap prosesnya. Nah, di sini pabrik kita itu memiliki hari kerja 240 hari per tahunnya dengan 8 jam kerja dan setiap minggu itu ada 5 hari kerja. Perhitungan routing sheet ini didapatkan melalui data yang ada pada operation process chart, product structure, dan bill of material yang telah kita buat pada modul 0. Maka setelah dilakukan perhitungan, didapatkanlah jumlah mesin yang dibutuhkan pada CV Puff Medical, yaitu 17 mesin. Next. Nah, selanjutnya kita akan menentukan stacking maksimum, jumlah MH yang terpilih, jumlah waktu pengantaran paling optimal, dan jumlah frekuensi pengantaran untuk masing-masing proses. Nah, setelah dilakukan perhitungan stacking menggunakan software Stack Builder, didapatkanlah stacking dari setiap proses dapat dilihat pada gambar. Nah, dengan jumlah produksi per harinya 49 unit, maka faktornya itu ada 3, yaitu 1, 7, dan 49. Nah, setelah itu dilakukan perhitungan unit load untuk memilih jumlah MH yang terpilih. Nah, di sini sebelum itu kita harus membuat precedence diagram untuk mengetahui proses-proses setiap proses produksinya. Nah, di sini unit load yang dicari yaitu ada 3, karena 49 tadi ada 3 faktor. Nah, dapat dilihat pada layar bahwa unit load yang paling kecil itu atau waktu pengantaran yang paling minimal itu ada di unit load 7. Berarti kita memilih MHE terpilihnya itu ada 7, lalu untuk jumlah waktu pengantaran yang optimal itu ada 1218. Next. Nah, untuk jumlah frekuensi pengantaran masing-masing proses itu didapatkan 7, kebanyakan 7 pada masing-masing proses. Nah, untuk perhitungannya bisa dilihat pada layar. Next. Nah, setelah menghitung routing sheet, stacking, jumlah MHE, unit load, dan lain-lain, sekarang kita menentukan total luas lantai produksi yang dibutuhkan oleh CV Puff Medical. Nah, tadi seperti yang sudah diketahui bahwa kita memiliki 7 fasilitas mesin. Nah, lalu ditambah dengan area seperti area receiving, GBU, GBP, area warehouse, dan area shipping. Maka didapatkan total luas lantai produksi yang dibutuhkan oleh perusahaan kita yaitu 841 meter persegi. Next. Nah, selanjutnya selain dari luas pabrik, kita juga membutuhkan luas kantor atau office. Nah, di mana di sini office-nya itu memiliki 4 ruangan. Yang pertama ada untuk ruang karyawan, lalu ada untuk ruang meeting atau ruang rapat, lalu juga ada ruang istirahat dan dapur, di mana total yang didapatkan untuk dimensi kantor itu seluas 197 meter persegi. Next. Nah, untuk material handling equipment-nya, CV Puff Medical menggunakan tipe maintenance, yaitu 2 tipe. Yang pertama itu mengganti roda troli, lalu yang kedua pemberian pelumas pada roda troli setiap bulannya. Nah, setelah dilakukan perhitungan, maka didapatkan total material handling cost dengan metode FTC sebesar 1.691.349 per harinya. Next. Nah, ini merupakan initial layout setelah dilakukan perhitungan ARC. Nah, bisa kita lihat di sini merupakan letak-letak fasilitas yang ada pada CV Puff Medical dari mulai fasilitas A, B, hingga nanti sampai ke shape. Nah, lanjut setelah dilakukan penempatan layout, kita menganalisis layoutnya ini menggunakan sebuah aplikasi yang bernama WinKSB dengan
nama inputnya itu fasilitas layout. Nah, setelah dilakukan di aplikasi tadi, kita inputkan dari FTC, terus jaraknya, lalu koordinatnya, maka didapatkanlah hasil initial layout seperti pada gambar. Nah, nantinya hasil ini akan kita buat dalam bentuk SketchUp-nya. Nah, setelah dari aplikasi WinKSB tadi, kita terjemahkan menjadi sebuah final layout yang dalam bentuk SketchUp, dapat dilihat pada layar dari receiving, GBU, GBP, masuk ke beberapa lantai produksi, masuk ke 17 fasilitas tadi, ada 4 mesin produksi, lalu beberapa proses lainnya, sehingga setelah barang jadi akan masuk ke warehouse, ke gudang kita, lalu apabila akan diperjualbelikan langsung masuk ke shipping. Kita juga menyediakan sebuah restroom untuk para pegawai lapangan yang akan beristirahat. Baik, sekian presentasi dari FRI kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.